Halo anak-anak, kembali lagi dalam video pembelajaran matematika. Di video kali ini, kita akan belajar mengenai lanjutan untuk ukuran pemusatan data, yaitu ukuran letak data. Ukuran letak data itu dikenal dengan istilah kuartil. Apa itu kuartil? Nah, kuartil ini membagi data yang berurutan menjadi 4 bagian sama banyak. Jenis kuartil ada 3. Kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau Q2, kuartil atas atau Q3. Ilustrasinya seperti ini. Misalkan garis ini adalah jumlah satu data. Nah, kuartil itu seperti 3 garis. Q1, Q2, Q3. Di mana ketiga garis ini membagi data tersebut menjadi sama banyak. Ya, seperti ini kelihatannya adalah 25% masing-masing. Nah, kalau kita lihat lebih detail lagi, untuk Q2 ya, ternyata Q2 juga sama dengan median. Kenapa? Karena pada posisi kuartil kedua ini, data dibagi menjadi 2 bagian sama banyak. Nah, kita mulai dengan kuartil untuk data tunggal. Untuk menentukan kuartil data tunggal, misalkan data berurutan X1, X2, X3 sampai Xn, ya telah diurutkan, kemudian letak kuartil ke I data tersebut ada rumus yang digunakan, yaitu QI atau QI sama dengan data ke I n plus 1 dibagi 4, di mana nilai I itu adalah 1, 2, dan 3. Artinya kalau kita ingin cari Q1, berarti kita tinggal substitusikan nilai I. Berarti data ke untuk Q1, data ke 1 dikali N plus 1 per 4. Nah, nilai N itu adalah banyaknya data atau banyaknya datum. Kemudian ada juga istilah jangkauan kuartil atau JQ. Biasanya dihitung dengan Q3 dikurang Q1. Kemudian ada juga jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil istilahnya. Hitungannya adalah QD sama dengan Q3 dikurang Q1 dibagi 2. Kita lihat untuk lebih jelas, kita gunakan contoh. Tentukan nilai kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan simpangan kuartil dari data 1, 6, 9, 3, 5, 8, 10, 4, 6, 8, 11. Kita diminta untuk menentukan nilai Q1, Q2, dan Q3 serta simpangan kuartil dari data tersebut. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk menjawab soal seperti ini, pertama-tama urutkan data. Bentuk terurutnya seperti ini. Dari situ kita bisa tahu bahwa N-nya ada 11 atau banyaknya datumnya adalah 11. Kemudian kita mulai dengan menghitung Q1. Q1 dihitung dengan rumus data ke 1 dikali dengan 11 tambah 1, ini N tambah 1 ya, 11 tambah 1 per 4. Berarti data ke 3 dihitung karena 12 dibagi 4 sama dengan 3. Sehingga Q1 adalah 4. Dari mana kita dapat 4? Dari sini. Jadi data ketiga dimulai dari awal ya, berarti hitungannya mulai dari angka 1, berarti 1, 2, 3. Ini adalah Q1. Selanjutnya, Q2 data ke 2 dikali dengan 11 tambah 1, N tambah 1 per 4. Maka diperoleh 6, berarti data ke 6. Sehingga Q2-nya adalah 6. Kemudian Q3 data ke 3 dikali 11 tambah 1 per 4. Yaitu diperoleh 9. Maka hasilnya adalah Q3 adalah data ke 9. Jadi Q3 sama dengan 9 juga berdasarkan urutan datanya.
Kemudian diminta menentukan simpangan kuartil atau QD dengan rumus QD sama dengan Q3 dikurang Q1 per 2, yaitu 9 dikurang 4 per 2. Hasilnya adalah 5 per 2 atau 2,5. Contoh berikutnya. Tentukan nilai kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 data berikut. Datanya belum terurut ya, seperti yang sudah ada, dan kita tahu di situ jumlahnya ada 12. Berarti langkah pertama untuk penyelesaian seperti ini adalah urutkan datanya. Berikut adalah tampilan data yang sudah terurut, di mana N-nya sama dengan 12. Ingat kembali rumus untuk menentukan Q atau kuartil itu adalah QI sama dengan data ke I dikali N plus 1 per 4. Kita mulai dengan Q1. Berarti data ke I-nya di sini adalah 1. 1 dikali dengan N-nya adalah 12 plus 1 per 4. Artinya adalah data ke 12 tambah 1 ini 13 per 4. Berarti data ke berapa ya 13 per 4 ini kan tidak bulat ya angkanya, berarti kita coba buat dalam pecahan campuran. Berarti adalah data ke 3 seperempat. Nah, ini cukup membingungkan karena tidak bulat angkanya, kita tidak bisa tahu di mana letaknya data ke 3 seperempat. Nah, untuk mempermudah, cara menghitung yang seperti ini adalah gunakan yang namanya interpolasi. Ada istilah interpolasi. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat, kita mulai dulu dengan bilangan bulatnya yang sudah diketahui, yaitu 3. Berarti data ke 3 akan ditambah dengan seperempat sisanya. Nah, berarti kan data ketiga kita sudah jelas ya, ada di sini 4. Tapi kan ada seperempat lagi sisanya. Ya, untuk menentukan seperempat sisanya itu di mana? Dengan cara seperempatnya ditulis di depan, dikali dengan data ke 4 dikurang data ke 3. Ya, kita lihat ya, karena kan posisinya berada di antara data keempat dan juga data ketiga. Berarti kita interpolasinya di sini. Berarti seperempat dikali dengan data keempat dikurang data ketiga. Berarti kita hitung ya. Data ketiga sudah jelas itu dapat 4. Tambah seperempat dikali dengan data keempat dikurang data ketiga. Berarti 7 dikurang 4. Berarti kita jelas di sini adalah 4 tambah seperempat dikali dengan 7 kurang 4 adalah 3. Nah, 4 tambah seperempat kali 3. Seperempat kali 3 itu 3 per 4. Berarti 4 tambah 0,75. Nah, artinya adalah 4 tambah 0,75 itu berapa? 4,75. Ini adalah nilai dari Q1. Kemudian untuk cari Q2, rumusnya juga sama. Teman diganti I-nya jadi 2. Berarti data ke 2 dikali dengan 12 tambah 1. 13 per 4. Ya, data ke 13 per 4. Berarti sama juga dengan 2 kali 13 per 4. Ini bisa kita coret ya. 2 gitu. Jadi 13 per 2. Data ke 13 per 2 atau data ke 6
setengah. 6,5. Nah, ini kan kita bisa hitung juga dengan interpolasi. Data ke-6 itu kan adalah 9 ya. Data ke-6 itu 9, tetapi ada setengahnya nih. Ada setengahnya, berarti berada di antara 9 dan 11 gitu ya. Ada di antara data ke-6 dan ke-7. Berarti 9 caranya juga sama, tambah 9 tambah setengah dikali dengan 11 dikurang 9, yaitu 9 tambah 11 kurang 9, 2, berarti setengah kali 2, 1, yaitu 10. Ya. Berarti Q2-nya adalah 10. Berikutnya Q3. Q3 juga sama, berarti data ke 3 dikali 13 per 4. Berarti sama dengan data ke 9 3 per 4. Berarti hitung lagi, Q3 itu sama dengan data ke 9. Berarti ini adalah data ke 9. Berarti 13 tambah dengan 3 per 4 dikali dengan data ke 10 dikurang data ke 9. Berarti 14 kurang 13. 13 tambah 3 per 4 dikali 1. Berarti sama juga 13 3 per 4. Atau sama dengan 13,75. Ini adalah nilai Q3-nya.